Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salamnya senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, para habaib, para kiai, para ustadz dan ustazah yang ada di sana, semoga selalu mendapatkan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan pula rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita melewati hari raya Idul Adha, hari raya Kurban 1443 Hijriah, semoga yang telah berkorban di jalannya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan selalu tentang pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendapatkan daging kurban, semoga Allah selalu memberikan keberkahannya dan sehingga daging yang dimakannya menjadi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kita tema tentang Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Suatu kisah Nabi Yunus alaihissalam zaman para nabi di semasanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus agar kaum-kaumnya untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kaum-kaumnya banyak yang berpaling dari utusan Nabi Yunus, bahwa agar supaya selalu taat dan tunduk patuh dan selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengumumkan Nabi Yunus terhadap kaum-kaumnya, ditakutkan akan ada musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yunus cuma mendapatkan utusan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum-kaumnya. Lalu kaum-kaumnya dan Nabi Yunus benar-benar menyiapkan tentang perjalanan untuk melewati laut yang akan ditujunya, akan menempuh mengendarai perahu tersebut untuk suatu tujuan bersama kaumnya. Lalu Nabi Yunus alaihissalam dan kaum-kaumnya berangkatlah menuju suatu negeri yang dituju, melewati laut yang sangat luas dan sangat dalam. Setelah di tengah laut, perahu yang ditumpanginya bersama Nabi Yunus, kaum-kaum Nabi Yunus. Jadi perahu tersebut oleng. Jadi jikalau memang salah satu tidak ada yang harus
dilempar ke laut, maka perahu ini akan tenggelam karena memenuhi kapasitas. Lalu diundilah, diundi. Jadi jatuh kepada siapa yang akan dilempar ke laut. Lalu diundi, setelah diundi jatuhlah undian tersebut ke Nabi Yunus. Lalu kaum-kaumnya kalau bisa jangan Nabi Yunus katanya. Lalu yang lainnya saja katanya. Lalu diundi kembali. Diundi kembali, jatuh lagi ke Nabi Yunus. Jadi diundi lagi, jatuh lagi ke Nabi Yunus. Jadi sampai 3 kali diundi, ternyata ya itu. Lalu Nabi Yunus dilemparlah dari atas perahu. Jadi sehingga dilempar, lalu ikan yang di dalam laut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai ikan, telanlah Yunus dan jangan sedikit pun cacat, dan agar supaya berdiam diri di perutmu, wahai ikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikan tersebut mematuhin tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Yunus ditelanlah oleh ikan yang sangat besar, seperti ikan hiu yang sangat besar, rajanya ikan. Lalu berapa harikah Nabi Yunus di dalam perut tersebut? Kira-kira 3 hari Nabi Yunus di dalam perut ikan. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Quran surat 98, jadi bahwa Nabi Yunus alaihissalam itu ya alhamdulillah selamat, sehingga selama 3 hari tersebut di dalam perut, jadi tidak dimakan pun tidak ada koyak sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun, yang sudah diperintahkan oleh Allah ikan tersebut. Subhanallah, maha besar Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibawalah ke pinggir dan dimuntahkanlah Nabi Yunus dari perut ikan tersebut. Setelah ikan tersebut ke pinggir, lalu Allah Subhanahu wa taala mengadakan tentang pohon yang ada di dekat pantai tersebut, dekat laut, dekat pesisir pantai tersebut, sehingga Nabi Yunus berteduhlah di situ. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa Nabi Yunus alaihissalam benar-benar selamat. Jadi tidak terjadi hal yang sekiranya menurut logika kita kan orang awam, jadi dimakan ikan ya pasti robek dan benar-benar hancur di dalam perut ikan. Apalagi rahang giginya aja sangat besar-besar, karena itu ikannya ikan yang sangat luar biasa besarnya. Jadi ini semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Yunus selamat, tidak lecet, tidak luka sedikit pun. Subhanallah, sehingga diantarlah oleh ikan tersebut ke daratan, sehingga dimuntahkannya Nabi Yunus dan Nabi Yunus
tidak terjadi hal yang sekiranya mengagetkan seperti luka-luka atau meninggal, ternyata masih hidup dan benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya Allah. Lalu diciptakannya dengan adanya pohon di pesisir tersebut, pesisir laut tersebut di daratan, sehingga berteduhlah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ini kisah-kisah tentang Nabi Yunus yang sangat singkat. Kita semoga bisa mengambil hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau memang sudah menghendaki terhadap hambanya, menolong terhadap hambanya, ya alhamdulillah, Allah sudah kun fayakun, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi Nabi Yunus alaihissalam sehingga selamat dari perut ikan, dari ikan makannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menolongnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya bahwa kalau memang Allah sudah menghendaki terhadap hambanya, insya Allah, maka kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita pertolongannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya kisah yang sangat singkat sekali dari kisah Nabi Yunus, bahwa Nabi Yunus dimakan oleh ikan tidak apa-apa selama 3 hari di dalam perut ikan. Demikian tausiah dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada dalam keadaan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wasibkum wa nafsi bi taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.